Pada musim panas 2020, Amelia Wijayanto sedang duduk di kereta, dan kereta melaju dari pelosok desa ke Yogyakarta. Dia dikirim ke pedesaan ketika dia baru berusia 9 tahun, dan setelah menghabiskan hidupnya sampai sekarang di pedesaan, dia akhirnya kembali hari ini. Hanya ada satu alasan, keluarga Wijayanto ingin menikahkan putri mereka dengan putra Green Garden. Ada desas-desus bahwa pengantin pria di Green Garden berada di ranjang kematiannya. Keluarga Wijayanto memiliki 2 anak perempuan yang tidak mau menikah dengan pria sekarat ini. Jadi keluarga membawanya kembali. Gadis yang telah diasuh di pedesaan diminta untuk bergegas kembali untuk kepernikahan. Amelia sedang duduk di tempat duduknya, membaca buku di tangannya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan angin dingin dari luar mengalir masuk dengan bau darah yang menakutkan. Amelia mengangkat matanya, dan melihat tubuh tinggi dan lemah tergeletak di lantai. Tidak sadar dan tidak bisa bangun. Segera, beberapa orang berpakaian hitam bergegas masuk. "Bos, tidak ada orang sekarang, jadi mari kita kirim dia ke neraka secara langsung." "Siapa bilang tidak ada siapa-siapa?" Pria menakutkan berkepala besar menatap Amelia. Amelia tidak menyangka tatapan membara dari pria mengerikan ini tertuju padanya. Pria tak sadarkan diri yang tiba-tiba jatuh ke lantai itu membawa suasana yang mencengkeram dan mengerikan. Pria itu menakutkan seperti memiliki niat untuk membunuh dari tatapan matanya, dan dia jelas ingin membunuh. Dari tatapan pria itu tampaknya tidak ada keraguan untuk membunuh. Amelia dengan tenang melirik senjata di tangan mereka, dan dengan cepat memohon belas kasihan, "Jangan sakiti aku tidak melihat apa-apa." Pria menakutkan itu melangkah maju dan menatap wajah kecil Amelia. Dia mengenakan kerudung di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya, tetapi sepasang pupil mata yang mengecil dengan indah. Refleksi di matanya sangat cerah, dan di antara mata dan mulutnya tatapannya berayun, mengharapkan belas kasihan. Pria menakutkan itu belum pernah melihat sepasang mata yang begitu indah sebelumnya. Tatapannya melabuhkan perasaan yang sama sekali berbeda di hati batunya dalam sekejap. Selain itu, dia tidak menyentuh seorang wanita akhir-akhir ini, dan dia langsung terlahir dengan pikiran jahat. "Hai cantik, kami tidak perlu menyakitimu, tetapi kamu harus menjaga saudara-saudaramu." Tubuh ramping Amelia bergetar, dan dia mengucapkan dengan menyedihkan, "Aku tidak ingin mati, aku sangat takut, selama kamu tidak menyakitiku, aku akan menjaga rahasiamu ini." Itu permohonan yang lemah lembut gadis yang membuat pria itu semakin tertarik. Bergegas pria itu langsung mendekatkan tubuhnya hingga Amelia jatuh di bawah tubuhnya. "Bos, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kita akan mengirim orang ini ke jalan menuju neraka dan kemudian bersenang-senang bersama." Di kabin yang penuh dengan tawa vulgar dan wanita lembut yang gemetar, pria menakutkan itu meletakkan senjatanya dan mengulurkan tangan untuk menarik resleting Amelia. Tapi detik berikutnya, sebuah tangan putih kecil muncul. Pria menakutkan itu mengangkat kepalanya dan menatap ke pupil mata gadis itu. Sekarang pupil matanya surut dari kepanikan dan kelemahan, berkedip dengan cahaya dingin yang pecah. "Kamu," pria menakutkan itu ingin berbicara, tetapi Amelia mengangkat tangannya dan menusukkan jarum perak di tangannya ke kepala pria menakutkan dengan sangat tepat sasaran. Pria itu langsung menutup matanya dan pingsan ke lantai. "Bos!" Semua pria berbaju hitam terkejut dan melangkah maju, tetapi kemudian pria tinggi, yang sebelumnya dibawanya lemah yang jatuh ke lantai dan terbaring tidak sadarkan diri membuka matanya tiba-tiba, memeriksa tangannya dan dengan cepat mengambil senjata dari pria berbaju hitam itu. Satu persatu, pria berbaju hitam semuanya ditaklukkan pria yang tadinya lemah dan tak berdaya. Terlalu cepat untuk cepat dipahami. Amelia duduk, dia tahu bahwa pria ini berpura-pura tidak sadar,
dan bahwa darah di tubuhnya adalah milik orang lain. Amelia mengangkat matanya untuk melihat pria itu, dan pria itu juga menatapnya. Dia memiliki sepasang mata yang sangat dalam dan sempit, setajam elang, dan ada 2 jurang kecil di bagian bawahnya. Siapapun yang melihatnya akan tersedot ke dalam lubang hitam ini. Kakak, terima kasih. Amelia dengan gemetar. Penyelamat tiba dan mulai membersihkan kekacauan yang diakibatkannya dengan baik. Amelia menyerahkan kerudung yang bersih kepada pria itu. Pria itu menyeka tangannya dengan anggun, dan kemudian berjalan dengan mantap menuju gadis itu sampai dia berdiri di depan Amelia. Rahangnya yang kecil terengah-engah dengan cemas ketakutan. Dia menyipitkan matanya yang sipit dan menatapnya dengan main-main, suaranya dalam dan magnetis. Menurutmu apa yang akan aku lakukan denganmu? Dagunya terjepit oleh bantalan jari tipisnya yang tertutup kalus, dan Amelia terpaksa menatapnya. Pria itu tinggi dan gagah, tampan dan luar biasa, dan auranya sekuat dan sedingin malam. Dia baru saja menyeka tangannya, tetapi dia masih bisa mencium bau amis yang menakutkan dan ekspresinya yang dingin dan kasar. Sulit untuk melepaskan pikiran dari tubuh kamu ketika seseorang melihat dalam dirimu apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Pria ini cukup berbahaya. Amelia langsung menjatuhkan tangan pria itu, dan berkata dengan wajah serius, "Tidak masuk akal, jangan ganggu aku. Aku akan menikah dengan pria Green Garden." Gadis yang bertunangan dengan pria di Green Garden. Itu saya. Pria itu mengangkat alis pedangnya, agak menarik. Pengantinnya, apakah kamu dari Jogja? Maka Anda harus tahu bahwa putri keluarga Wijaya akan menikah dengan Green Garden. Pernikahan ini membuat sensasi seluruh kota. Aku adalah pengantin masa depan. Jika sesuatu terjadi pada saya, apakah Anda pikir Anda setiap membayangkan masalah seperti itu? Biarkan saya pergi. Saya tidak melihat apa-apa, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Amelia sekarang benar-benar ingin berterima kasih kepada ibu tirinya Yulia. Yulia adalah orang yang membawanya kembali ke Jakarta, dan hanya membiarkannya duduk di kereta murah. Tetapi pernikahan yang dia selenggarakan ini adalah sensasi yang sangat mewah. Cara untuk memenangkan reputasi dan pengakuannya. Putri dari keluarga Wijaya akan menikah dengan Green Garden. Ini adalah gosip terbesar di Jakarta. Amelia bertaruh bahwa pria ini tidak ingin mendapat masalah setelah dia menyebutkan nama Taman Hijau. Pria itu menatapnya dengan penuh minat. Hari ini, dia diculik dan hampir dibunuh oleh lawan bisnisnya. Itu adalah kecelakaan bahwa dia bertemu gadis ini. Untuk seorang gadis yang baru berusia 20 tahun, meskipun wajahnya pucat dan pakaiannya berantakan, matanya yang jernih dan cerdas bersinar cerah. Pria itu menoleh ke belakang dan mengalihkan pandangannya. Ujung jari Amelia yang mengencang dan perlahan mengendur. Pada saat ini, pria di depan menoleh dengan lemah. Dia menatapnya, dan perlahan berkata di bawah bibirnya bahwa dia hampir tidak bisa mengerti. Kita akan segera bertemu. Luxury Victoria Hotel, pernikahan keluarga diadakan di sini. Di ruang pengantin, Yasmin Wijaya memandang saudara tirinya Amelia. Amelia, ibumu meninggal ketika usiamu 9 tahun, dan kemudian kamu mendorong kakekmu sendiri dari tangga dengan tanganmu sendiri. Kamu memang pengacau pembawa sial, makanya kamu dikirim ke desa itu oleh ayahmu. Jika kamu kembali untuk mengacaukan kegembiraan kali ini, kamu hanya bisa tinggal di desa itu selama sisa hidupmu. Jadi berhati-hatilah tentang bagaimana kamu menangani urusanmu. Kamu bukan putri keluarga Wijaya, tapi anjing keluarga Wijaya. Amelia duduk di depan meja rias dan berkata dengan ringan, "Siapa anjingnya?" Yasmin mencibir, "Kamu anjingnya?" Amelia mengerucutkan bibirnya. "Aku tahu, jadi kamu tidak perlu memanggilku seperti itu lagi."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.